Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Energi ini terlalu kuat, terlalu menyedot perhatian, hingga membuat seseorang yang bahkan tak pernah percaya hal mistis pun akhirnya bertanya-tanya, siapa kamu sebenarnya? Sampai ada yang pergi ke penerawang hanya untuk menyebutkan namamu. Apa yang sedang kamu bangkitkan dalam diri mereka? Halo semua, selamat datang di channel aku, King of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini menyebut namamu ke penerawang karena penasaran. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dengan kartu Page of Wands, semangat awal yang muncul dalam diri terasa seperti percikan api yang membara, menyalakan rasa ingin tahu yang begitu besar dan tidak wajar. Perasaan ini seperti panggilan batin yang mendesak, mendorong untuk memahami lebih dalam tentang diri sendiri, tentang jalan hidup yang sedang ditempuh, dan tentang rahasia-rahasia tersembunyi yang selama ini tersembunyi di balik tirai kehidupan. Ada keingintahuan yang membuncah, seakan-akan dunia ini memanggilmu untuk menjelajahi misteri-misteri yang belum pernah kamu sentuh sebelumnya. Semangat ini penuh dengan rasa penasaran yang tulus, namun terkadang juga bisa terasa seperti dorongan yang tidak sepenuhnya rasional. Seolah-olah ada kekuatan di luar kendali yang mengarahkan langkahmu ke arah yang belum pasti. Dalam keinginan yang membara itu, muncul rasa ingin menguak tabir yang selama ini menutupi jati dirimu. Kamu merasa seolah-olah ada panggilan dari dalam diri yang tak mampu diabaikan. Sebuah dorongan untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian demi menemukan makna sejati dari keberadaanmu. Semangat ini mendorongmu untuk mengeksplorasi potensi yang tersembunyi, menggapai mimpi-mimpi yang selama ini terpendam, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang siapa dirimu sebenarnya dan apa yang sebenarnya kamu cari di dunia ini. Namun, di balik semangat itu, ada kekhawatiran dan ketidakpastian yang menyelimuti, karena perjalanan ini tidak selalu mudah dan penuh tantangan. Namun, kemudian muncul King of Cups, sosok yang melambangkan kedalaman emosi dan kestabilan batin yang tidak mudah tergoyahkan. Ia berusaha menampilkan ketenangan dan kebijaksanaan, meskipun di dalam hatinya sedang bergemuruh badai yang tak terlihat oleh mata. Di balik wajah tenangnya, tersembunyi perasaan yang sangat kompleks, penuh dengan ketidakpastian, kerinduan, dan luka yang belum sembuh. Ia mencoba untuk tetap menjaga jarak dari kekacauan emosional yang sedang melanda, menunjukkan kekuatan dalam ketenangan, namun sesungguhnya hati dan jiwanya sedang berjuang melawan gejolak yang tak terucapkan. Emosinya yang dalam ini menjadi cermin dari perjuangan batin yang berkelindan antara keinginan untuk tetap tenang dan kenyataan yang keras di dalam dirinya sendiri. Ia berusaha menjadi pengendali dari gelombang perasaan yang begitu dahsyat, berusaha menahan air mata dan luka yang mengeringkan jiwanya, agar tidak kehilangan kendali. Tetapi, di balik segala ketenangan itu, tersimpan perasaan yang mendalam, kadang bergejolak dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dan membebaskan semua rasa yang selama ini terpendam. Tidak berhenti di sana, muncul Ten of Wands yang menggambarkan beban berat yang harus dipikul oleh sosok tersebut. Beban ini bisa berupa rasa bersalah yang menyesakkan dada, tekanan sosial yang mengekang, atau luka masa lalu yang belum benar-benar sembuh dan menimbulkan luka yang terus membekas. Beban ini seolah-olah menjadi beban yang semakin berat dan tidak berujung, menambah penderitaan dan kelelahan yang dirasakan. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung, di mana setiap langkah membawa rasa kelelahan yang semakin dalam. Beban ini menjadi simbol dari perjuangan yang tak nampak secara kasat mata, namun sangat nyata di dalam hati dan pikiran. Ia merasa seperti sedang menanggung beban yang tak pernah berkurang, menanggung tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Rasa bersalah atas kesalahan masa lalu, tekanan dari lingkungan dan orang-orang terdekat, serta luka yang belum sembuh dari pengalaman pahit, semua itu menyatu menjadi satu, membentuk beban yang terus menggerogoti kekuatannya dari dalam. Ketika muncul Ten of Swords, seolah semesta memberi sinyal bahwa semuanya akan mencapai titik puncaknya. Ini adalah momen yang keras dan penuh dengan kejujuran pahit. Sebuah akhir dari segala kepura-puraan dan kebohongan yang selama ini dipertahankan. Ia telah mencapai batasnya.
tidak mampu lagi menahan luka dan rasa sakit yang selama ini disembunyikan. Perasaan pengkhianatan, keputusasaan, dan kelelahan yang menumpuk selama ini akhirnya meledak menjadi sebuah pengakuan yang menyakitkan, namun sangat diperlukan untuk membuka jalan menuju penyembuhan. Ini adalah titik balik, saat dimana segala sesuatu harus dihadapi dengan keberanian dan kejujuran, meskipun rasanya seperti menelan pil pahit yang sulit diterima. Kesadaran akan akhirnya menguak semua luka yang selama ini terpendam menjadi sebuah pengalaman yang harus dilalui untuk mendapatkan kekuatan dan pencerahan baru. Tak ada lagi tempat untuk menyembunyikan rasa sakit itu, karena kenyataan yang pahit ini harus dihadapi secara jujur dan tanpa penyesalan. Dengan Four of Pentacles, ia berusaha mempertahankan apa yang masih tersisa, berpegang teguh pada kontrol dan kestabilan yang ia miliki. Mungkin ia takut kehilangan apa yang telah ia bangun selama ini, baik secara materi maupun emosional. Ia berusaha keras agar tidak terombang-ambing oleh kekacauan yang sedang melanda, berusaha menutup rapat-rapat rasa takut dan kerentanannya. Namun, di balik usaha mempertahankan ini, hati dan pikirannya justru terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan akan kehilangan kendali. Ia merasa seperti berada di ujung tanduk, berusaha menyeimbangkan antara keinginan untuk tetap bertahan dan kenyataan yang mengharuskan untuk melepaskan atau menghadapinya. Ketakutan akan kehilangan segalanya membuatnya semakin berpegangan pada apa yang ia anggap sebagai kekuatan dan kestabilan. Ia berusaha keras menjaga jarak dari perubahan, dari ketidakpastian yang mengancam keberadaannya, dan dari perasaan bahwa semua yang ia bangun selama ini bisa musnah dalam sekejap. Lalu datanglah Ace of Swords, simbol dari kebenaran yang tajam, yang mampu memotong kabut ilusi dan memperlihatkan kenyataan secara terang-terangan. Kebenaran ini seperti pedang yang meluncur dengan kecepatan tinggi, menembus segala kebohongan dan ketidakjelasan, membawa kejelasan dan keputusan yang tegas. Ada rasa lega sekaligus ketakutan, karena apapun yang terungkap akan mengubah segalanya. Kartu ini menandakan bahwa saatnya untuk melihat kenyataan secara jernih dan berani mengambil langkah berikutnya meskipun jalan tersebut penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Pertanyaannya adalah, apakah dia siap menghadapi kenyataan ini dan apakah hatinya cukup kuat untuk menerima perubahan yang akan datang? Kebenaran yang tajam ini menuntut keberanian dan ketegasan, sekaligus mengingatkan bahwa tidak ada jalan kembali setelah segalanya menjadi nyata. Two of Swords menggambarkan dilema besar yang sedang dihadapinya. Ia tahu bahwa harus membuat pilihan penting, namun ia merasa seperti terperangkap dalam ketidakpastian dan ketakutan akan konsekuensi dari keputusan tersebut. Ia menutup mata, menunda-nunda, dan berusaha menghindari kenyataan yang harus dihadapi, karena ketakutan akan rasa sakit dan penolakan terlalu besar untuk dilawan. Dalam kebimbangannya, ia merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang tidak berujung, di mana setiap pilihan membawa risiko dan ketidakpastian yang sama besar. Ketidakberanian ini membuatnya sulit untuk melangkah maju, dan ia terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang membuatnya semakin ragu dan takut. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua harapan untuk menyelesaikan permasalahan ini harus tertunda lagi. Sementara rasa takut akan kegagalan terus menggerogoti keberanian dan keyakinannya. Namun, di balik semua ini, muncul Three of Cups sebagai simbol perayaan dan pertemuan jiwa. Setelah melalui berbagai luka dan kebingungan, ada harapan bahwa akan ada momen kebersamaan dan perayaan, baik itu rekonsiliasi dengan diri sendiri maupun orang lain. Bisa jadi ini adalah saat di mana hati mulai menemukan kedamaian, dan jiwa mulai membuka diri untuk menyambut kebahagiaan dan perayaan atas keberanian untuk menghadapi kenyataan dan mengambil keputusan besar. Ada kemungkinan bahwa di balik luka dan perjuangan ini akan ada momen di mana semua rasa sakit dan kebingungan berubah menjadi kebahagiaan dan rasa syukur. Pertemuan ini bisa menjadi awal dari penyembuhan yang mendalam, atau bahkan perayaan atas keberanian dan kekuatan yang telah ditunjukkan. Dalam kebersamaan dan kebahagiaan ini, tersirat harapan bahwa segala luka akan sembuh, dan setiap perjuangan akan menghasilkan kebahagiaan yang tulus. Seseorang yang benar-benar terguncang oleh energimu, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan, sekuat apapun usaha mereka untuk melupakan.
Mereka tidak hanya diam dan mencari tahu melalui jalur konvensional, tetapi juga melakukan pencarian spiritual yang mendalam, berusaha memahami esensi dari energi dan aura yang terpancar dari dirimu. Hingga akhirnya nama kamu disebut ke seorang penerawang, seorang yang mampu melihat dengan mata batin, karena dia merasakan adanya sesuatu yang sangat kuat dan misterius tentang dirimu yang sulit untuk diabaikan. Ada rasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan rahasia yang tersembunyi di balik penampilan luar, dan meskipun dia mencoba untuk menepis perasaan ini, kenyataannya ia tidak bisa lepas dari pengaruh energi yang kamu pancarkan. Semesta seolah-olah memberi tanda bahwa perjalanan dan pencarian spiritualmu baru saja dimulai, dan bahwa ada kekuatan yang sedang mengawasi dan memanggilmu untuk menyelami kedalaman dirimu sendiri lebih dalam lagi. Dalam proses ini, kamu mungkin akan mengalami pencerahan yang mendalam, menyadari aspek-aspek yang selama ini tersembunyi, dan membuka jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang dirimu dan keberadaanmu di dunia ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.